Shalom sahabat setia, renungan pagi Warta Insan berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi sahabat semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan sahabat sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, urapilah kami dan jamalah hati kami, berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti, dan tolong kami agar kami dapat taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat yang baik hati, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-18 yang berkata demikian. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah berdoa sejajar dengan bernafas. Sahabat setia, renungan pagi Warta Insan berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah biasa bagi kita orang-orang percaya untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Di dalam pokok doa syafaat ada orang-orang yang khusus kita doakan, baik di dalam ibadah bersama, bahkan melalui doa pribadi, yakni kita berdoa bagi orang-orang yang sakit atau dalam proses perawatan dan pemulihan. Kita juga berdoa bagi mereka yang sedang dalam pergumulan, yang sedang berduka cita, dan untuk mereka yang berada di dalam tahanan. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, kepada siapa sesungguhnya orang yang meminta untuk didoakan dalam nats yang kita baca atau firman Tuhan yang kita baca pada saat ini? Sejak awal surat Ibrani tidak menjelaskan siapa penulisnya, sehingga kita tidak dapat memastikan orang yang meminta untuk didoakan. Tetapi jika kita menyimak dari ungkapannya dan merenungkannya, maka orang yang meminta didoakan ini saat ini sedang atau waktu itu sedang berada di dalam penjara. Orang ini kemudian mengungkapkan perasaannya yang mendalam, bahwa dia sendiri menginginkan hidup yang baik. Orang yang meminta ini menginginkan sebuah perubahan dalam dirinya untuk hidup yang lebih baik dan yang lebih layak. Sahabatku yang baik hati, setiap keinginan yang baik harus ditopang, apalagi meminta dukungan melalui doa. Orang ini sadar betul bahwa hanya Tuhan yang dapat mengubah hatinya, sehingga hidupnya lebih baik. Jalan satu-satunya untuk menaruh harapan itu yaitu datang kepada Tuhan melalui kuasa doa. Di dalam Matius 21 ayat 22 menyatakan bagaimana kuasa dan kekuatan doa atau the power of prayer. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat yang baik hati, doa tidak hanya merupakan cara yang tepat, tetapi lebih dari itu kita datang meminta pada orang yang tepat agar mendukung dalam doa. Dengan doa, kita dapat disatukan dalam iman, harap, dan kasih sebagai saudara seiman. Kita yakin dan percaya bahwa doa orang benar jika berdoa dengan sungguh-sungguh, maka sangatlah besar kuasanya. Dan bagi orang-orang percaya, doa adalah napas hidup kita. Sahabatku yang baik hati, berdoa sejajar dengan bernafas, dan bernafas itu adalah tanda kehidupan. Tanpa berdoa, maka hidup kita bagaikan tanda tidak ada kehidupan. Karena itu, sahabatku yang baik hati, berdoalah senantiasa, janganlah pernah berhenti berdoa, dan berdoalah terus
untuk kehidupan kita dan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi, dan orang-orang yang meminta dukungan doa dari kita. Karena dengan doa, maka sesungguhnya kita telah memberikan sebuah kehidupan dan memberkati mereka yang menginginkan dan yang membutuhkan dukungan doa daripada kita. Kiranya Tuhan yang adalah sumber dari segala tujuan dan doa-doa kita senantiasa menolong kita, menyertai kita, dan memampukan kita dalam setiap kehidupan kita di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan dan mengajarkan kepada kami semua tentang bagaimana kami harus senantiasa tekun dalam doa-doa kami kepadamu. Ya Tuhan, ajarlah kami agar kami senantiasa mengingat sesama kami dalam setiap doa-doa kami, dan tolong kami agar kami senantiasa terus berdoa dalam kehidupan kami kepada Engkau ya Allah, sebab hanya Engkau satu-satunya tujuan dari segala sumber doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya bahwa ketika kami datang kepada Engkau dalam doa-doa kami, dan ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh, maka doa yang kami naikkan kepada hadirat-Mu adalah besar kuasanya, dan Engkau akan berkarya bagi kami dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolong kami agar kami tidak terpengaruh dengan kehidupan buruk dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami selalu dan tuntunlah kami, agar kami senantiasa ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, dan setiap usaha kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba kembali berdoa untuk setiap kami yang sedang mengikuti renungan di pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menjadi jawab bagi doa-doa kami, dan menjadi jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami yang saat ini sedang bergumul untuk sakit penyakit yang kami alami, untuk memperoleh sebuah kesembuhan, Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan kami. Ya Tuhan, kami yang sedang bergumul dalam setiap pendidikan yang kami tempuh, Tuhan menolong kami dan berikan kami jalan keluar. Kami yang sedang bergumul untuk sebuah pekerjaan, Tuhan juga kiranya menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Kami yang saat ini sedang ada dalam keterpurukan kehidupan, kami saat ini sedang terbelenggu oleh kuasa-kuasa yang tidak berkenan, kami berdoa ya Tuhan, ulurkan tangan kuasa-Mu, raihlah kami ya Tuhan, jamalah kami, dan rangkulah kami ya Bapa. Bawalah kami kembali ke jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang sedang bersedih dan berduka ya Tuhan, berikan kami kekuatan dan penghiburan secukupnya daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan menolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berilah hikmat marifat kepada mereka semua ya Allah, agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh ketaatan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Setiap daerah-daerah di pelosok negeri ini Tuhan memberkati. Setiap kepala-kepala daerah yang ada Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan melindungi setiap pelayanan-pelayanan misi yang berlangsung bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, Engkau turut berkarya di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Segala rencana-rancangan jahat yang mencoba untuk mengganggu dan menghambat pertumbuhan gereja-gereja Tuhan, Bapa, Engkau kiranya berperkara menggantikan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh pergumulan hidup dari setiap pelayanan-pelayanan kami. Ya Bapa, kuatkanlah, teguhkanlah iman kami, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dan memberitakan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami umat-Mu juga Tuhan, Engkau perlengkapi kami dan teguhkan iman kami, agar kami tetap beriman teguh kepada Engkau dan kami tidak goyah menghadapi kehidupan dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya. Kami percayakan segala pergumulan dan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang baik akan senantiasa menggenggam dan memimpin kami ke dalam segala rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ya adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna, kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini dan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi sahabat semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.